One Punch Man Season 3 Episode 4. Diperlihatkan sosok Garo mengingat semua perbuatan Royal Reaper dan Bagat kepadanya. Ia sekarang bangkit dan sedang menuju markas asosiasi monster. Nampaknya Garo ingin balas dendam kepada Royal Reaper karena telah mengalahkannya pada pertempuran terakhirnya. Scene pindah ke Cell Emperor. Berdasarkan investigasinya melalui robot guguk, ia hampir menemukan markas asosiasi monster. Lalu ia didatangi Skinger dan mengatakan kalau Tatsumaki memaksa untuk segera memulai operasinya. Cell Emperor bertanya apa pahlawan kelas S sudah berkumpul. Skinger menjawab tidak semuanya. Ia menjelaskan jika tank top dan metal bar sedang dirawat. Driftneck menghilang. Metal Neck menolak. Zombie Man sedang menuju ke sini dan yang tidak bisa dihubungi Silver Fang, Genos, dan King. Di sini Cell Emperor tak memasukkan Genos karena masih mencurigakan. Apalagi Genos tinggal di kota hantu Z yang diindikasikan markas asosiasi monster juga di sekitar sana. Silver Fang juga tak diikut sertakan karena dianggap melepaskan Garo. Tapi beda dengan King, ia tetap dimasukkan karena merupakan kekuatan utama asosiasi pahlawan. Setelah itu Skinger melaporkan ke Sid bahwa Genos dan Silver Fang tidak diikut sertakan dan digantikan oleh pahlawan kelas A sampai C untuk membantu kelas S. Sid marah dan menolak keras. Skinger memiliki pemikiran jika ingin mengalahkan asosiasi monster harus mengeluarkan kekuatan penuh. Terkait apabila pahlawan ada yang pulang tinggal nama, itulah resiko bagi pahlawan profesional. Sudah seharusnya mereka punya tekad untuk mengorbankan diri di setiap pertempuran. Pada akhirnya, atasan dari asosiasi pahlawan itu pun luluh dan menuruti perkataan dan kemauan dari Skinger. Mengingat bahwa Skinger lah yang menjadi pemimpin dari operasi ini. Scene pindah ke penginapan Saitama. Nampak nabe sudah matang dan siap untuk disantap makan malam. Para tamu tak diundang juga ikut makan padahal sebelumnya Saitama telah menyuruh mereka pulang. Dengan sumpit di tangan mereka semua langsung berebut makan dengan rakus, sehingga menyebabkan api di atas meja menjadi berantakan dan berterbangan kemana-mana. Fubuki yang melihat daging melayang di hadapannya dengan menggunakan kekuatan Esper, ia mengambil daging tersebut, namun dicegat oleh Genos dengan cekatan. Silver Fang juga tidak mau kalah. Ia mengambil tahu yang melayang dan memenuhi mangkuknya dengan tahu. Tiba-tiba, Saitama mengacungkan tangan dan berkata, "Tunggu sebentar, ada satu hal yang buatku penasaran. Kenapa kalian makan nabe di rumah orang seolah tidak ada apa-apa? Sawi putihnya aja dihabis. Pulang sana." Kemudian Fubuki menyaut perkataan dari Saitama dan menyinggung keberadaan dari orang-orang yang ada di sana. Jika ingin bergabung dengan tim Fubuki, mereka harus menunjukkan padanya jika cukup kuat. Mendengar itu Genos sangat marah dan ingin memusnahkan Fubuki. Untung Saitama mencegahnya, karena hal itu bisa merusak perabotan rumahnya. Kuseno juga menenangkan Genos sembari memuji teman-temannya yang baik. Namun Genos menolak jika Fubuki dianggap temannya. Kuseno nampak kaget karena ini pertama kalinya Genos menyangkal kata-katanya. Setelah itu Fubuki merekrut Kuseno jadi timnya. Genos sangat marah kembali dan ingin membumi hanguskan Fubuki, namun dicegah oleh Dr. Kuseno. Di tengah-tengah aktivitas makan dan keributan yang terjadi, Silver Fang tiba-tiba menanyakan pendapat soal membimbing murid ke Saitama. Saitama menjawab tidak ada. Silver Fang bertanya lagi. Kali ini dicegah oleh Genos, jangan tanya senseinya kalau lagi makan. Kemudian makan-makan pun dilanjutkan kembali dengan kocak namun damai. Lalu Saitama menyuruh mereka semua pulang setelah makan malam selesai. Saitama menyadari jika King nampaknya tergeletak di lantai setelah proses perebutan nabe tadi. Setelah ngecek keadaannya, dengan enteng Saitama menganggap King mati. Pindah ke Garo yang memasuki salah satu pintu masuk menuju markas asosiasi monster. Tanpa rasa takut, Garo melangkah dengan pasti menuju ke dalam markas asosiasi monster lebih dalam dan lebih dalam. Namun nampaknya keberadaan Garo diketahui oleh Gyoro-Gyoro. Gyoro-Gyoro mendeteksi keberadaan makhluk asing yang masuk ke dalam markas. Namun Gyoro-Gyoro hanya mengetahui sebatas itu, tidak dapat mengetahui bahwa yang datang itu adalah Garo. Kemudian Gyoro-Gyoro memberitahu monster bahwa hanya jika penyusup itu monster, disuruh membawa ke sini. Jika bukan itu terserah mereka. Dengan senang hati para monster menuruti instruksi dari Gyoro-Gyoro. Scene pindah ke kediaman Saitama lagi. Malam hari telah lewat dan berganti pagi yang cerah. Nampaknya King belum sadarkan diri dari pingsannya semalam. Saitama membangunkannya, dan King pun bangun dari pingsannya. Nampaknya ia tidak sadar dengan apa yang terjadi padanya. Lalu Saitama menjelaskan kepada King jika semalam
malam ia pingsan karena rebutan daging. Di dalam rumah Saitama nampaknya hanya terdapat King dan Saitama saja. Setelah makan malam selesai, Saitama langsung mengusir mereka semua dan Genos yang rusak parah sedang diperbaiki oleh Kuseno. King lalu permisi untuk pulang dan meminta maaf kepada Saitama karena ia menginap di rumah Saitama. Sambil pergi, Saitama meminta tolong King untuk sekalian mampir membuang sampah karena tempat pembuangan sampah letaknya sangat jauh dari rumah Saitama. King pun lalu melangkah keluar sambil membuang sampah. Ketika di tengah perjalanan, ia menyadari jika suasana di Kota Z sangatlah nyaman. Pagi yang cerah tanpa suara mobil dan orang ribut. Semenjak banyaknya monster yang sering muncul di Kota Z dan menyerang warga, akhirnya banyak warga yang meninggalkan Kota Z dan pindah ke kota sebelah. Sepertinya hanya tersisa Saitama dan Genos saja yang berani tinggal di reruntuhan Kota Z. Lalu King keluar dari dalam pagar pembatas yang di sana terdapat banyak sekali rambu-rambu larangan masuk, kawasan berbahaya, dan lain-lain. King membuang sampah titipan Saitama dan pulang ke apartemennya. King nampaknya telah ditunggu dua orang berjas serba hitam dari asosiasi pahlawan di depan apartemennya. King berkata jika alat komunikasinya telah rusak saat pertempuran. Lalu pihak asosiasi bertanya dari mana. King menjawab jika ia dari Kota Z. Dan konyolnya, mereka beranggapan jika noda di baju King berasal dari hasil kerja lembur King semalaman menghabisi monster. Padahal kenyataannya itu adalah noda nabe yang muncrat akibat rebutan daging di rumah Saitama. Lalu mereka mengajak King menuju kantor pusat asosiasi pahlawan. Beralih ke dalam markas asosiasi pahlawan, terdapat Narinki, salah satu orang penting di asosiasi pahlawan yang sedang duduk termenung dan memegangi kepalanya dengan penuh cemas. Nampaknya ia masih berharap besar kepada pasukan Power Rangers-nya yang ia kirim dengan pakaian tempur canggih untuk menyelamatkan anaknya yaitu Waganma. Padahal pemimpin dari pahlawan swasta Narinki, Tongara, sudah berjanji kepada Narinki untuk menghubunginya selama 2 jam sekali untuk mengabarkan situasi dan kabar dari Waganma. Namun kenyataannya hal itu tidak kunjung terjadi. Di tengah kebimbangan dan kepusingan yang melanda dirinya, Narinki dihampiri oleh Skinger. Skinger melihat jika Narinki tidak tidur semalaman dan ia menyuruh Narinki untuk beristirahat di ruang istirahat untuk berbaring sejenak. Skinger juga mengatakan pasti akan menyelamatkan anaknya. Mendengar pernyataan Skinger itu, Narinki belum bisa percaya 100% memasrahkan keselamatan putranya kepada asosiasi pahlawan. Terbukti di depan matanya sendiri ia melihat pahlawan kelas S Metal Bat yang kalah dengan mengenaskan di tangan Garo. Padahal kalahnya itu karena adiknya. Narinki memohon-mohon kepada Skinger untuk berupaya penuh untuk menolong anaknya. Ia bersedia membayar berapapun agar Waganma dapat selamat. Dan tiba-tiba muncul suara yang menyebabkan Skinger dan Narinki menoleh ke arah sumber suara tersebut. Nampaknya itu adalah suara dari seorang pahlawan kelas S yang datang ke ruangan Skinger dan Narinki berada. Nampak terlihat Flash, Darkseid, Tatsumaki, Zombie Man, Atomic Samurai, Puri-Puri, Gel Emperor, serta Pigat. Para pahlawan kelas S nampaknya datang untuk rapat menyusun strategi operasi penyelamatan Waganma dan membasmi asosiasi monster. Lalu Tatsumaki berkata kepada Narinki dengan percaya diri, "Tenang saja Om, dan tidurlah sekarang. Semua sudah selesai saat kau bangun nanti." Melihat rasa percaya diri yang besar dari pahlawan kelas S, Narinki pun luluh dan percaya akan kekuatan dari pahlawan. Kemudian rapat para pahlawan dimulai dengan rapat dipimpin oleh Gel Emperor. Dari hasil pengamatannya, Gel Emperor menemukan banyak pintu masuk ke dalam markas asosiasi monster. Dan untuk menyerbu markas asosiasi monster, mereka akan masuk secara bersamaan namun dengan pintu masuk yang berbeda. Lalu Gel Emperor memberikan GPS untuk semua orang agar mereka tahu lokasi satu sama lain. Dan Gel Emperor pun mengingatkan jika jangan berlama-lama terlibat dalam pertarungan karena keadaan Sandra yang mungkin tidak baik-baik saat ini. Dan Gel Emperor memposisikan pahlawan selain kelas S atau pahlawan pendukung untuk berada di luar markas asosiasi monster. Tujuannya untuk menyerang monster yang keluar dari markas asosiasi monster. Terkait pahlawan pendukung, itu merupakan tugas Skinger untuk mengumpulkan pahlawan pendukung. Lalu Tatsumaki bertanya apakah Skinger mengajak Fubuki. Skinger pun menjawab jika ia juga mengajak Fubuki. Namun Tatsumaki melarang Skinger untuk mengajak Fubuki dan mencoret Fubuki dari daftar nama pahlawan pendukung karena Tatsumaki mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Dengan terpaksa dan keringat dingin, Skinger pun menuruti kemauan Tatsumaki dan akan menelepon Fubuki untuk tidak perlu ikut dalam operasi ini. Scene pindah ke dalam markas asosiasi monster. Nampak Royal Reaper menghampiri Tareo dan Waganma di dalam sel penjara. Sontak hal itu mengagetkan mereka berdua. Namun hanya Tareo yang dibawa oleh Royal Reaper untuk dibawa bermain bersamanya. Mereka meninggalkan Waganma di dalam sel penjara sendirian. Scene pindah lagi.
Para monster yang disuruh Gyoro-Gyoro untuk menghadapi orang asing yang datang di dalam markas asosiasi monster dibuat tewas semua dan menyisakan jasad dan darah di mana-mana. Pindah di tempat lain, nampak Royal Reaper sedang bersenang-senang dengan Tareo di dalam suatu ruangan. Royal Reaper menggores pipi Tareo dengan pedangnya dan menikmati jeritan serta rasa takut Tareo itu untuk kesenangannya. Dengan ancaman dan goresan pedang yang dilakukan Royal Reaper di tubuh Tareo, nampak jika Royal Reaper sangat menikmati aksi tersebut. Dan tiba-tiba, ketika Royal Reaper ingin memotong lidah dari Tareo, muncul sosok dari balik tembok dan langsung menyerang Royal Reaper dengan sekali pukulan, dan Royal Reaper pun kalah dengan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Nampak sosok yang mengalahkan Royal Reaper tersebut adalah Garo. Garo berhasil membalaskan dendamnya. Tak hanya kepala Royal Reaper yang terlepas, Garo juga menghancurkan tubuh dari Royal Reaper dengan jurus aliran air pemecah batu yang diajarkan oleh Silver Fang. Kemudian Garo mengajak Tareo untuk pergi sesegera mungkin dari markas asosiasi monster.